Saya mengingat ada seorang dokter yang sekarang sudah almarhum, seorang dokter yang sangat pandai dan bahkan menjadi dokter bagi para pejabat-pejabat sampai ke presidenan. Dokter ini mengatakan satu hal yang saya tidak pernah lupa, sekian tahun yang lalu dikatakannya, yaitu dia tidak tahu bagaimana berdoa seperti orang lain yang berdoa dengan begitu panjang lebar. Tetapi satu hal yang pasti dia berkata bahwa tiap-tiap pagi doanya adalah terima kasih Tuhan. Setiap bangun dia hanya bisa berkata Tuhan terima kasih. Mengapa? Dia berkata saya tahu dengan persis seluruh cara kerja metabolisme tubuh kita ini. Yang tidak memberikan jaminan pada waktu kita tidur besok pagi kita bisa bangun. Saya tahu dengan persis dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang bekerja dalam tubuh kita itu tidak ada yang dapat kita kuasai. Bahwa hanya Tuhan yang berkuasa memberikan kehidupan. Maka dia mengatakan saya tidak tahu berdoa tapi saya tahu adalah thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Dan itulah juga yang selalu saya ucapkan pertama kali begitu bangun terima kasih Tuhan. Ya. Kita boleh berdoa banyak tapi hati yang bersyukur karena anugerah Tuhan yang selalu baru itu. Itulah yang Tuhan berkenan. Nah, Saudara, pada hari ini saya diberikan satu tema dan tema ini memang menarik sekali ya, umum sehingga terlalu umum sehingga saya harus coba dan merenungkan, memikirkan apa yang paling pas, Saudara ya. Murid Kristus yang melayani dalam ketulusan. Saya memberikan penekanan di sini adalah murid Kristus, oke, kita sudah murid, saya harap demikian kalau kita percaya, tetapi melayani dalam ketulusan. Ya. Yang dalam arti bukan saja dalam pelayanan di gereja, bukan. Yang dalam pengertian bukan saja melayani di mimbar, bukan. Ya. Tetapi suatu pelayanan yang dipahami sebagai satu persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Dan itu disebutkan yang kudus, yang berkenan. Nah, kata tulus di sini sebelum kita baca Alkitab supaya saudara tahu nanti sebentar bagaimana arah saya. Kata kudus yang digunakan sudah sekalian di dalam Alkitab yang kita boleh mengerti dalam kamus Indonesia. Kalau kita membaca dalam kamus dikatakan apa arti tulus, Saudara ya? Arti tulus di dalam bahasa Indonesia itu dapat dimengerti, Saudara, yaitu suatu kesungguhan. Sungguh dan bersih hati. Benar-benar keluar dari hati yang suci. Dan suci itu berarti tidak terbagi, Saudara ya. Jujur, tidak pura-pura. Tidak serong, tulus hati, tulus ikhlas. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan tulus. Nah, Saudara, dengan mengacu kepada pengertian kamus ini, saya ingin melihat kita bersama bagaimana Alkitab berkata, Saudara ya. Sebentar baru Saudara akan memahami apa yang saya maksudkan. Mari kita membuka bersama dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasalnya yang ke-6. Oleh karena ini adalah yang panjang, cukup panjang sudah sekalian, sehingga saya tidak akan membaca secara keseluruhan.
mulai dari ayatnya yang ke-19. Yang demikian bunyi firman Tuhan ya, ayat 19. Saya akan loncat beberapa ayat. Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Ya. Ayat 24. "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Ayat 25. "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara sekalian, mengapa saya mulai tadi dengan kamus arti dalam kamus tentang tulus? Karena saudara, tatkala kita berbicara tentang khawatir, kebanyakan kita berpikir tentang kekhawatiran dalam kehidupan ini, saudara ya. Dan itu memang juga yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tapi pertanyaan saya, saudara, mari kita realistis. Ada tidak di sini? Ya, mungkin saja ada, mungkin. Ya. Ada nggak di sini yang sedang berpikir atau sedang bingung bahwa sebentar siang tidak makan? Ada nggak? Barangkali sudah masak lagi barangkali ya. Iya. Betul? Ada nggak yang hadir di sini sedang bingung besok mau makan apa? Ada nggak? Saya percaya pada umumnya kita tidak mempunyai masalah seperti itu. Betul? Ya.
Ada enggak saudara yang tidak tahu ini hari pakai baju ini, besok pakai baju apa? Ada enggak? Barangkali bingungnya saudara sekalian bukan tidak ada pakaian, lemari pakaian terlalu banyak. Tinggal mau pilih-pilih yang mana. Nah, kalau demikian saudara sekalian, apakah relevan sekarang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan kamu khawatir apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai. Apa artinya bagi kita? Saudara paham maksud saya? Coba renungkan dan pikir. Apa artinya? Saya nggak khawatir kok besok ada makan kok. Saya nggak khawatir yaitu bahwa tidak punya pakaian, saya punya. Kalau begitu apa maksud daripada perkataan Tuhan Yesus yang menyebutkan tentang jangan kamu khawatir. Nah saudara sekalian, kita perlu mengerti arti kata khawatir. Di dalam Alkitab saudara sekalian, saya tidak perlu ayat. Di dalam Alkitab saudara yaitu menunjukkan beberapa kali, baik itu dalam kata bendanya, dalam kata kerjanya saudara, itu menunjukkan beberapa arti. Apakah khawatir itu salah saudara? Paulus pun mengkhawatirkan tentang jemaat. Kalau kita sebagai orang tua melihat anak ini kok nggak serius, anak ini sekolah nggak beres, nggak mau. Lalu kita kemudian khawatir, aduh nak, mau jadi apa kamu ini ke depannya? Boleh nggak khawatir begitu? Ya. Kalau seorang suami atau seorang istri atau orang yang kita kasihi didiagnos oleh dokter dan dikatakan, ya oke, kalau menurut medis paling lama 6 bulan. Ya. Sedangkan masih muda. Ya. Masih punya tanggung jawab. Pak Oce kemarin bersaksi ya, di perjalanan, Tuhan kasih saya hidup sampai anak saya lulus. Ada kekhawatiran kalau sekarang saya dipanggil oleh Tuhan, bagaimana anak saya, bagaimana keluarga saya. Apakah itu salah? Salah enggak? Kekhawatiran itu mempunyai arti di situ adalah kepedulian. Care, memperdulikan karena saya peduli dengan keluarga saya. Bagaimana kehidupan mereka, maka itulah menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab. Kalau justru kita tidak mempunyai kepedulian, care, seperti itu saudara sekalian, justru itu yang salah. Ya bagaimana aja nanti mengalir aja lah, katanya ya, seperti begitu. Nggak ada usaha. Nah itu saudara sekalian bukan itu maksudnya daripada kata khawatir. Ada yang positif seperti demikian saudara ya. Tapi juga yang saya mau tekankan di sini sesuai dengan tema kita saudara, yang saudara perlu mengerti adalah kata khawatir itu berarti terbagi. Ini barangkali yang tidak terlalu sering untuk dijelaskan saudara sekalian. Kata terbagi, teralihkan. Itu kata khawatir. Apa itu terbagi, teralihkan? Yaitu bahwa fokus kita, lagi mengemudi, saudara ya, lagi mengemudi fokus kita harus di depan supaya jelas. Bunyi HP, kita teralihkan bukan? Mulai terima HP dan akhirnya kebanyakan terjadi kecelakaan juga. Kalau dia bukan hands free, sedangkan dua hands free pun masih merasakan teralihkan. Kita mempunyai tujuan yang jelas ke sana. Tapi sudah sekalian tahu-tahu lihat, aduh sana itu bagus. Tang, terjadi. Kita senang di jalan tol ya dengan kecepatan tinggi. Tahu-tahu di seberang sana terjadi tabrakan. Kita segera lebih tertarik dan melihat ke samping.
kita tertarik, terbagi, teralihkan dengan situasi. Ini penting. Teralihkan dengan situasi yang ada di sekitar kita. Itu arti kata khawatir. Maka sudah sekalian membaca firman Tuhan, hendaknya kita membaca dengan baik dalam konteks. Mengapa? Saya membacanya sudah sekalian dari awal. Dari ayat 19 itu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Yang kemudian ditutup sudah sekalian dengan satu kesimpulan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Oke. Manusia dijadikan menurut gambaran rupa Allah. Fokus kehidupan kita adalah hidup yang memuliakan Allah. Itu fokusnya, sudah sekalian. Tetapi karena dosa, jelas sekali Alkitab berkata, karena sekaliannya telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Kita kehilangan apa? Halo? Kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita kehilangan kemuliaan Allah, bagaimana kita hidup memuliakan Allah? Kalau kita kehilangan kemuliaan Allah, bagaimana kita fokus untuk hidup memuliakan Allah? Karena dosa lah sudah sekalian, akhirnya ganti fokus kepada Allah, menjadi fokus kita adalah kepada diri kita sendiri. Dari mana mulainya kekhawatiran, ketakutan? Memang kita dapat dibedakan kata itu, tapi dari mana mulainya, saudara? Pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Di saat itulah manusia bersembunyi, takut, gelisah, khawatir, ketahuan. Oke? Khawatir. Aku telanjang. Sudah lihat konteksnya jelas, bukan? Tidak berani, mengapa aku telanjang? Kemuliaan Allah hilang. Dan Allah kemudian dengan jelas memberikan apa yang menjadi konsekuensi dosa. Yaitu bahwa onak dan duri akan muncul daripada tanah yang seharusnya dinikmati oleh manusia. Yang menunjukkan apa? Kesulitan. Itulah sebabnya sudah sekian orang menjadi khawatir. Menjadi takut, teralihkan sudah sekalian bagaimana memenuhi diri sendiri, kebutuhan diri sendiri. Karena sudah kehilangan fokus. Yaitu tidak lagi fokus kepada kemuliaan Allah. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan sudah sekalian di sini dalam konteks itu jelas adalah untuk supaya manusia, engkau dan saya dan semua orang itu mengabdi hanya kepada Tuhan saja. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, saudara sekalian. Kita mempunyai satu fokus, yaitu untuk kemuliaan Allah. Nah, saudara sekalian, dengan demikian kita mengerti, saudara. Hidup bukan saja dalam soal pelayanan, tapi dalam kehidupan kita semua itu, saudara sekalian, adalah kehidupan yang seharusnya ada fokus. Nah, fokus kita melayani, fokus kita ini, hidup ini apa? Apakah untuk kemuliaan Allah? Kalau kita sudah diperbaharui, kalau kita sudah di dalam Kristus, maka Paulus mengatakan, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas. Konteksnya jelas sekali. Bukan yang di bawah. Oke, saya bekerja, betul, harus berusaha dan bekerja. Jangan waktu dengar khotbah seperti ini, ada orang mengatakan, nah puji Tuhan, itulah saya. Tidak usah khawatir, hari esok burung-burung aja diberi makan oleh Bapa di surga. Tidak usah bekerja. Tenang, tenang saja, santai saja. Ini bukan maksud daripada firman Tuhan. Tapi justru menunjukkan bagaimana fokus dalam kehidupan kita ini.
Nah saudara, pada waktu kita memikirkan bagian ini jelas Tuhan Yesus bukan saja memberikan sesuatu perintah, yaitu jangan khawatir. Ini bentuknya perintah saudara sekalian. Bukan lalu kemudian tanpa alasan, bukan lalu kemudian tanpa argumentasi, tanpa dasar yang kuat. Saya memberikan catatan-catatan saudara sekalian di sini yang bisa memang jelimet, bisa complicated, tetapi kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kata dalam ayat 25, saudara sekalian, janganlah kamu khawatir di situ. Itu jelas sekali adalah suatu kata perintah yang mengartikan sekarang ini berlaku dan kemudian terus berlaku. Perintah ini tidak akan berbeda. Janganlah kamu khawatir. Dalam arti fokus itu saudara sekalian. Dan dasar yang Tuhan Yesus berikan di sana saudara, itu sangat luar biasa pada waktu kita perhatikan. Dalam ayatnya yang ke-26 saudara dikatakan, pandanglah burung-burung di langit. Ya. Dikatakan di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan dan seterusnya. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan demikian saudara, Tuhan Yesus menunjukkan dengan sangat-sangat jelas, yaitu bahwa pandang, supaya lebih singkat sudah sekalian, memandang kepada burung di langit, memandang kepada bunga-bunga di padang, itu bentuknya sudah sekalian adalah sesuatu yang diarahkan, diperintahkan untuk, hei kamu itu coba pikir tentang burung di langit, tentang bunga di padang. Itu bukan masa yang akan datang, bukan. Tetapi tengok ke belakang, tengok yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terus terjadi. Membuktikan pemeliharaan Allah yang tidak pernah berubah. Ya, dari dulu kita kecil ngelihat burung sama, kan? Sampai sekarang ini. Ya. Dari dulu kita lihat bunga, ya begitu, sampai sekarang ya begitu. Itulah yang Tuhan Yesus katakan sudah sekalian di dalam, saya tidak dalam bentuk tensesnya, tata bahasa Grekanya itu adalah sesuatu yang terus berlangsung dari dulu. Dan itu diperhatikan, itu adalah sebagai suatu bukti bahwa pemeliharaan Allah, providensia Allah yang mengasihi kita itu tidak diragukan karena selalu terbukti tiap-tiap hari. Nah, kemudian pada waktu Tuhan Yesus memberikan argumentasi yang bisa panjang lebar, saudara sekalian, kita tidak punya waktu untuk seperti itu. Kita melihat saudara di dalam ayatnya yang ke-30. Satu kesimpulan daripada apa yang sudah terjadi dan sedang terjadi itu. Jadi jika demikian Allah mendandani. Perhatikan kata kerja di sana sudah sekalian. Yaitu Allah mendandani. Yang memelihara, yang memperdulikan. Dari dulu terus sampai sekarang. Kepada rumput dan kepada bunga yang ada di ladang. Terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sudah sekalian perhatikan di sini yang disebutkan dengan kurang percaya di sini bukan tidak percaya. Sudah ingat pada waktu Petrus pada waktu berada di ombak dan gelombang, dia berjalan di atas air saudara, dan kemudian dia merasakan ada angin yang keras. Dia merasakan dan melihat ombak dan gelombang. Lalu kemudian pandangannya, fokusnya itu tidak lagi kepada Tuhan Yesus. Tapi melihat situasi. Teralihkan bukan? Terbagi bukan? Wow. Ini ombak, ini tidak main-main ini. Ya, melihat situasi gawat ini. Nah, pada waktu itulah dia tenggelam. Tuhan Yesus angkat tangan apa? Hai kamu, mengapa engkau bimbang? Kurang percaya. Little faith.
Mengapa? Mengapa engkau teralihkan? Mengapa engkau terbagi? Yang seharusnya fokus seperti nyanyian tadi, jelas bukan? Pandanglah pada Yesus. Dan saudara sekalian, di dalam pelayanan-pelayanan kita demikian pun saudara. Yang Tuhan kehendaki adalah kita mempunyai suatu fokus. Yang bukan serong. Yang bukan pada kepentingan diri. Tetapi ketulusan dalam pelayanan itu artinya sudah sekalian apapun. Kita sudah baca tadi dalam ayat itu. Apapun yang kita lakukan. Yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Adalah untuk kemuliaan Allah. Bukankah itu sudah sekalian yang dengan jelas Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Agar supaya kita selalu hanya memperhatikan bahwa apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita perbuat. Hanya untuk Tuhan. Kami mempunyai, bukan saya ya. Bersama dengan istri saya mempunyai 3 orang anak laki-laki. Dan 2, yang pertama dan yang terakhir itu masuk ke sekolah teologi. Ya. Yang pertama melayani di Bandung, yang terakhir ini sekarang sedang melanjutkan studi. Dan saudara, mereka menanyakan kepada saya sudah menekankan jangan ikut papa. Ya. Menjadi hamba Tuhan harus panggilan, bukan ikut papa. Dan mereka menginginkan, saya bersyukur, mereka percaya, sebagai suatu hal yang positif sekali yang saya banggakan dalam anugerah Tuhan. 3 anak saya laki-laki waktu menikah bukan saya minta, mereka minta, saya yang memberkati. Jadi saya sebagai pendeta, sebagai orang tua yang memberkati pernikahan mereka. Mereka percaya dan saya bersyukur untuk itu. Tentu saja itu karena juga dari mamanya yang lebih banyak dengan mereka ya. Nah saudara, mereka minta tips. Mereka minta, Papa kasih berikan sesuatu tentang pelayanan. Saya mengatakan satu hal pada mereka. Banyak hal kalian bisa tahu, tapi satu hal yang pasti yang saya bersama istri jalani dalam kehidupan pelayanan ini adalah kalau kita melayani Tuhan, maka kalau kita dianggap layak oleh Tuhan untuk menerima imbalan, reward, upah, itu dari Tuhan. Kalau kita berharap dari institusi, kalau lagi baik dengan majelis, oke. Sudah nggak baik dengan majelis, kacau. Itu kenyataan dalam gereja-gereja bukan? Kalau baik dengan bos, oh semua beres. Bikin sakit hati bos, maka masalah. Dan saya katakan pada mereka, ingat. Fokusnya kita melayani adalah melayani Tuhan. Kalau kita boleh menurut Tuhan mendapatkan reward, mendapatkan upah, itu dari Tuhan. Dari institusi punya tanggung jawab. Gereja punya tanggung jawab, oke betul. Sekolah punya tanggung jawab, betul. Sudah sekalian. Tetapi ingat, fokusnya itu adalah melayani untuk Tuhan. Sekali lagi, kalau Tuhan berkenan dan Tuhan anggap boleh, Tuhan yang memberikan. Yang diberikan oleh manusia itu limited, terbatas. Tapi sudah sekalian, reward, upah yang diberikan oleh Tuhan. Yang mendandani, yang kita baca tadi. Yang memelihara itu sudah sekalian adalah unlimited. Tidak pernah terbatas. Dan itulah sebabnya sudah sekalian, kami terus berdoa agar supaya mereka berada di dalam track yang dengan ketulusan tidak menyimpang dan tidak ke kiri atau ke kanan. Namun ada satu fokus. Terlalu banyak kali sudah sekalian dalam kehidupan seorang hamba Tuhan, terlalu banyak kali dalam pelayanan kita sudah sekalian kita terlalu dikhawatirkan pada banyak hal.
dialihkan pada banyak hal, saudara sekalian, sehingga ketulusan dalam pelayanan itu menjadi suatu pertanyaan. Bukankah saya sudah sebutkan tadi malam, saudara? Dan itu banyak sekali kasus yang semuanya dalam pelayanan dan dalam arti yang luar biasa, semuanya dalam bahasa pelayanan, tetapi saudara, pada ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan dan kenyamanan diri. Tuhan Yesus mengatakan sekali dengan jelas sekali, kepada siapa kita mengabdi. Maka pada akhirnya, saudara sekalian, setelah fokus kita melihat di sini dalam bagian ini, ujungnya daripada pembacaan kita apa? Jangan khawatir, sudah dibuktikan. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Terlalu panjang untuk menjelaskan, tapi saya singkat, saudara sekalian. Adalah kerajaan Allah dan kebenaran itu berarti pemerintahan dan kedaulatan Allah, di mana kita menaklukkan diri secara penuh. Apapun yang Tuhan kehendaki, bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan bimbing, baik itu senang ataupun susah, pelayanan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itulah cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang menguasai. Apabila gereja Tuhan mempunyai fokus yang seperti demikian, saudara, maka jelas tidak ada suatu intention, suatu keinginan pribadi yang mengakibatkan bentrok, konflik, dan berbagai macam dalam gereja. Kenapa? Sudah sekalian, tidak menaklukkan diri kepada kedaulatan Allah, tetapi kepada maunya sendiri, fokus pada diri sendiri, bukan mengabdi kepada Tuhan. Itulah saudara sekalian yang kita dapat belajar pada hari ini. Yang saya boleh kemudian menyimpulkan, saudara, di dalam pelayanan yang real dalam diri Paulus, kita melihat saudara sekalian ada dua ayat yang sangat penting. Yang pertama, saudara sekalian, daripada Paulus kepada Timotius. Dikatakan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6. 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-6. Yang berbunyi demikian. Memang ibadah itu, pelayanan itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ya. Kalau disertai dengan rasa cukup, ya, maka memberikan keuntungan besar. Nah, how much is enough? Berapa itu cukup? Ya. Cukup bagi saya, enggak cukup, belum tentu sama dengan Pak Oce bilang cukup. Cukup bagi saudara belum tentu sama dengan cukupnya saya. Saudara. How much is enough? Itu perkataan yang sangat terkenal. Kalau begitu apa artinya cukup, saudara sekalian? Kita melihat jawabannya Paulus bukan cuma mengajar, tapi dengan kata yang sama, walaupun satu kata benda, satu kata sifat, saudara. Paulus menyebutkan hal itu di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-11. Filipi 4 ayat 11. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan. Kata ini, kata cukup sama ya. Dalam bahasa aslinya juga sama, saudara. Walaupun bentuk benda dan sifat, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Apa artinya, saudara? Timotius melayani Tuhan, kalau ada rasa cukup, itu mendatangkan keuntungan besar. Dan Paulus mengatakan
Dalam pelayanannya, aku telah belajar. Memang tidak mudah. Belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Apakah itu soal uang? No. Termasuk boleh saja. Tapi bukan itu intinya, saudara. Dalam konteks cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya orang yang melayani dengan merasa puas dengan Tuhan. Itu paling penting. Tidak ada sungutan. Tidak ada komplain. Merasa puas dengan Tuhan. Itulah tujuan hidup manusia, menikmati Dia dan kita puas. Seorang yang sangat terkenal, John Piper, pengkhotbah yang saya kagumi sekali, dia berkata, kita hanya bisa memuliakan Tuhan kalau kita puas dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita tidak puas dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau orang lain melihat bahwa kita terus komplain, Tuhan mengapa begini, mengapa begitu, mengapa begini? Kita hanya memuliakan Tuhan kalau kita merasa puas. Dan inilah yang dimaksudkan. Yaitu tatkala ada rasa puas pada kedaulatan Allah. Terasa puas pada pemeliharaan Allah. Puas dengan janji Tuhan yang ya dan pasti. Saudara, maka disitulah mendatangkan keuntungan besar dalam pelayanan. Ada sukacita dalam pelayanan. Ada syukur dalam pelayanan. Mengapa? Karena puas dengan Tuhan. Ya. Paulus menunjukkan kehidupan yang seperti ini. Maka saudara sekalian, apakah saudara puas dengan hidup Kristenan? Puas dalam pelayanan? Menikmati Tuhan? Itulah yang Tuhan Yesus inginkan. Jangan khawatir. Jangan teralihkan dengan hal yang lain, situasi-situasi yang bisa mengalihkan, menjadikan kita emosi, menjadikan kita gelisah, menjadikan kita bermacam-macam perasaan muncul. Tapi kita fokus kepada kerajaan Allah dan puas dengan